Hai, ketemu lagi dengan saya, Tasdik Darmana. Kali ini saya masih membahas tentang transistor. Transistor, fungsinya ada dua yang utama. Yang pertama sebagai saklar elektronik, yang kedua sebagai penguat atau amplifier. Nah, pada kali ini saya akan membahas khusus transistor sebagai saklar. Nah, di dalam penjelasan ini kita bisa lihat pada gambar rangkaian yang sudah saya persiapkan. Ini adalah contoh sederhana dari suatu rangkaian yang menunjukkan transistor sebagai saklar. Berdasarkan materi yang sebelumnya, transistor sebagai saklar, dia bekerja pada kondisi cut off dan kondisi saturasi. Tentunya kita harus ingat kembali pada grafik karakteristik transistor. Kalau saya gambarkan grafik karakteristik transistor seperti ini, sumbu Y itu adalah IC, arus yang mengalir pada kolektor, ini adalah IC, dan sumbu X adalah VCE, yaitu tegangan yang terjadi antara titik kolektor dan emitor, ini VCE. Nah, jadi kalau kita ingat kembali pada grafik karakteristik transistor, dia berfungsi sebagai saklar, bekerja pada kondisi cut off dan saturasi. Kalau kondisi cut off idealnya berada pada titik sumbu X. Di sini kondisi cut off. Sedangkan saturasi dia berada pada kondisi di sumbu Y. Di sini adalah saturasi. Jadi, kalau kita lihat dari berdasarkan seperti grafik Cartesius, ini sumbu X dan ini sumbu Y, jika titik-titik pada sumbu X, dia adalah nilai IC-nya, nilai Y-nya adalah 0. Artinya, ketika transistor pada kondisi cut off, berarti IC-nya adalah 0. Karena IC adalah fungsi dari sumbu Y. Berarti di sini pada kondisi cut off, ya, IC sama dengan 0. Ini kondisi ideal, ya. Kemudian pada kondisi saturasi, titik saturasi idealnya ada di sepanjang sumbu Y. Berarti sepanjang sumbu Y ini IC, VCE-nya atau sumbu X-nya nilainya adalah 0. Jadi pada kondisi saturasi, VCE sama dengan 0. Ini idealnya saya gambarkan, ya. Nah, dari kondisi seperti ini, cut off dan saturasi, maka saya dapat gambarkan rangkaian transistor sebagai cut off dalam kondisi cut off. Jadi seperti ini, ya. Jadi titik dari basis kolektor emitor, ini saya gambarkan di dalam lingkaran biru, ya, dalam kondisi cut off. Sekarang kita lihat kondisi cut off, IC-nya 0. Berarti kalau IC-nya 0, tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Kondisi cut off, IC-nya sama dengan 0. Kalau IC-nya 0, seakan-akan kaki kolektor terhadap emitor itu rangkaian terbuka atau open circuit. Ya, jadi kalau arusnya 0 kan tentunya tidak ada arus yang lewat. Seperti ya jembatan yang putus, mobil tidak ada yang bisa lewat. Berarti itu jembatan putus itu kita anggap sebagai rangkaian terbuka. Kolektor emitor jadi seakan-akan terbuka. Nah, jadi kalau kolektor emitor itu seakan-akan seperti rangkaian yang terbuka, maka tegangan VCE dari sini berarti berapa nilai VCE-nya? Ya, dari sini saya bisa gambarkan dengan suatu rumus atau pernyataan dari rangkaian sepanjang di loopnya kolektor ke emitor. Jadi VCC sama dengan IC dikali RC ditambah VCE. Tegangan di sini VCE-nya yang akan kita cari kalau dia kondisinya cut off. Karena IC-nya 0,
Berarti 0 dikali RC tambah VCE. Jadi, dalam kondisi cutoff, VCC sama dengan VCE. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa dalam kondisi cutoff, IC-nya 0, VCE-nya nilainya adalah sama dengan VCC. Ya, jadi seakan-akan rangkaian terbuka kolektor emitor dan arus tidak ada yang mengalir. Nah, ini kondisi cutoff. Jadi sini rangkaian terbuka kolektor emitor. Kalau kondisi saturasi, ya di dalam kondisi saturasi kita lihat grafik karakteristiknya. Kalau kondisi saturasi dia ada di sepanjang sumbu Y, berarti IC-nya ada nilainya dan VCE-nya 0. Berapa nilai IC di dalam kondisi saturasi? Berarti kalau berapa nilai IC-nya, artinya ada arus yang mengalir. Ada IC, arus yang mengalir. Berarti karena ada arus yang mengalir, seakan-akan kolektor emitor itu seperti rangkaian tertutup. Ya, jadi kolektor emitor itu seperti rangkaian tertutup karena arusnya ngalir. Seperti tadi jembatan, kalau ada arus itu dianggap mobil yang lewat, berarti jembatannya tidak putus. Berarti dia mobil bisa lewat jembatan tersebut. Jadi di sini karena isinya tidak 0, karena ada bisa mengalir, berarti kolektor emitor dia seakan-akan seperti rangkaian tertutup. Saklar tertutup. Jadi berapa nilai VC-nya, nilai IC-nya? Jadi kalau ini saya gambarkan seperti ini, loopnya adalah nilai IC atau VCC sama dengan IC kali RC. Dengan menganggap VCE-nya itu adalah 0, idealnya. Berarti IC saturasi atau IC maksimum sama dengan VCC per RC. Berarti arus yang mengalir dari kolektor emitor pada saat dia saturasi, ya, jadi di sini IC-nya adalah IC saturasi sama dengan VCC dibagi dengan RC. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa transistor sebagai saklar dia seperti rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup karena saklar dia on off, buka tutup buka tutup. Jadi rangkaian terbuka atau saklar terbuka berarti kondisinya cut off. Tidak ada arus yang ngalir. Tapi pada saat rangkaian tertutup atau pada saat saklarnya on, kolektor emitor tertutup. Berarti arus bisa mengalir. Nah, itu adalah prinsip dari transistor sebagai saklar. Nah, sekarang saya ambil satu contoh rangkaian, masih rangkaian yang tadi, ya. Tapi VBB-nya ini saya ganti dengan saklar toggle ya. Dia posisi A itu masuk ke tegangan positif, posisi B dia ke ground ya. Nah, sekarang di sini saya pasang lampu LED ya. Saya pasang LED. Nah, sekarang kalau kita analisa, jika saklar ini yang ada di posisi basis saya hubungkan ke A, berarti dia dapat suplai tegangan positif. Berarti kalau dapat suplai tegangan positif, artinya dia ada arus yang ngalir. Ketika ada arus yang mengalir, di sini ada arus yang namanya adalah IB. Jadi kalau ada IB, arus yang mengalir, kita lihat grafik karakteristik transistor. Ini IC, VCE. Ketika ada IB yang mengalir, ada IB, maka kalau saya proyeksikan ke sumbu Y, berarti ada nilai IC-nya. Ada nilai IC. Berarti ada arus yang mengalir dari basis dari suplai A, VBB mengalir ke basis. Artinya dalam kondisi ini, maka transistor dia akan dalam kondisi saturasi. Sehingga seakan-akan kaki kolektor emitor itu rangkaian tertutup. Berarti nanti ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor IC.
Nah, dalam kondisi ini berarti nanti LED-nya, LED-nya dia akan menyala. On. Ya. Berarti kalau posisi A, ada arus yang mengalir, IB, berarti transistor saturasi, sehingga arus mengalir dari VCC ke emitor lewat dioda. Maka dioda LED ini akan menyala. Jika saklar ini saya pindah ke posisi B, berarti dia ke ground, arus basis tidak ada arus yang mengalir ke basis. Berarti karena tidak ada arus yang mengalir ke basis, jadi dianggap seperti kondisi di sini. IB-nya 0, berarti IC-nya juga akan 0. Kalau IC-nya 0, seakan-akan seperti rangkaian terbuka, saklar terbuka. Dia kondisi cut off. Nah, dalam kondisi saklar terbuka, tidak ada arus yang mengalir dari kolektor emitor, kan dia 0, maka lampu LED ini akan mati. Ya, jadi sini nanti kalau posisi A nyala, posisi B mati. Nah, sekarang kalau saklar ini saya ganti, misalnya dengan suatu rangkaian pembangkit pulsa, seperti ini. Ya, ini logic 1, logic 0, logic 1, 0, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, dikasih suatu sinyal pembangkit pulsa di basisnya, lampu LED-nya nanti akan kedap-kedip. Nyala, mati, nyala, mati. Seperti, jadi dia cut off, saturasi. Ya, dia akan seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana aplikasi transistor sebagai saklar. Berikutnya nanti akan saya sampaikan contoh-contoh perhitungan transistor sebagai saklar yang dihubungkan dengan beberapa rangkaian, terutama untuk rangkaian-rangkaian lampu dimmer misalnya, atau rangkaian sensor elektronik. Ya, saya rasa cukup sekian materi tentang transistor sebagai saklar. Semoga video ini bermanfaat untuk para penggemar elektronik. Sekali lagi jangan lupa silakan Anda share, like, dan subscribe video